Mohon ditunggu ya semuanya. Apakah sudah ada? Sudah, Teh. Sudah. Oke, alhamdulillah sudah ada ya. Baik, kita mulai saja. Presentasi dari kelompok ini berjudul presentasi dari kelompok 5 maksud saya, maaf. Itu berjudul Pemikiran Tokoh dan Pakar PAUD. Boleh dilanjut Teh Rifasya? Oke. Yang pertama ada Johann Heinrich Pestalozzi. Siapa sih yang nggak tahu dengan pakar ilmu atau tokoh ini dalam pendidikan anak usia dini. Seperti yang kita tahu, mungkin kita sebagai mahasiswa itu sering banget searching di Google. Siapa sih pakar ilmu? Pasti yang sering muncul ini adalah Pestalozzi gitu ya. Pestalozzi ini tuh siapa sih? Pestalozzi adalah seorang ahli pendidikan di Switzerland yang hidup pada tahun 1746 sampai dengan 1827. Kita kan lagi ngomongin pemikiran nih. Apa sih pemikiran Pestalozzi itu dalam pendidikan anak usia dini gitu? Pemikiran yang dimiliki oleh Pestalozzi ini sangat memiliki pengaruh yang besar bagi dunia pendidikan karena pembaruan yang dilakukannya itu dalam praktek pendidikan saat ini. Dikutip dari Sujono 1988 halaman 3239 dan Esa 2003 halaman 125. Dulu ini Pestalozzi ini mendirikan sekolah di tanah pertaniannya. Dia mengembangkan idenya mengenai keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan kejuruan, dan pertanian. Boleh Teh lanjut? Oke. Apa sih yang menjadi prinsip dari Pestalozzi ini dalam pendidikan anak usia dini? Ini saya tidak menyebutkan semuanya ya, ini hanya beberapa saja. Yang pertama adalah pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. Apa sih psikologi anak? Mungkin kita sudah belajar ya, pelajaran psikologi pendidikan juga ada di mata kuliah. Psikologi anak itu adalah memperhitungkan semua aspek di area pertumbuhan seseorang dan menangani masalah dan kelainan dari berbagai aspek. Seorang anak dapat mengalami berbagai situasi di mana mereka membutuhkan bantuan profesional seorang psikologi anak, atau kita seorang pendidik itu harus menyesuaikan dengan keadaan si anak. Itu kita nggak boleh yang namanya memaksakan anak untuk senantiasa belajar sesuai yang apa yang kita inginkan gitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Kadang kan anak kalau kita balik lagi ke dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak itu mungkin sangat berbeda-beda gitu. Ada yang memang telat dalam kognitifnya, ada yang memang cepat dalam psikomotoriknya. Maka kita sebagai seorang pendidik itu harus menyesuaikan dengan psikologi anak gitu. Jangan sampai anak merasa dibeda-bedakan atau anak merasa aduh saya nggak bisa ini Bu, tapi kenapa ya saya nggak pernah untuk dibimbing, apakah saya karena nggak bisa, terus saya dibiarkan saja gitu dan melanjutkan dengan pematerian yang selanjutnya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Kita sebagai seorang pendidik itu harus menyeimbangkan antara kemampuan anak dengan kualitas kependidikannya gitu. Maaf ya teman-teman kalau misalnya penjelasannya kurang tepat gitu. Selanjutnya itu anak berkembang secara fisik, mental, dan moral melalui pengalaman. Anak itu masa-masa yang cepat meniru, masa-masa yang dimana anak itu daya ingatannya itu sangat-sangat tidak bisa, maksudnya kita kan kalau sudah dewasa ingatan kita itu kalau kata Sunda mah kawer gitu ya, jadi cepat lupa gitu. Tapi kalau anak itu ingatannya itu sangat
membekas gitu. Jadi ketika ada pengalaman yang buruk terhadap fisiknya, mentalnya, bahkan moralnya, dia itu akan terbawa untuk kedepannya. Jadi kita disarankan sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan pengalaman yang baik untuk anak. Jadi bagaimana kedepannya nanti itu kalau dilihat dari cara berkembangnya ini melalui pengalaman, ya otomatis kita harus memiliki atau memberikan pengalaman yang baik-baik kepada anak, seperti itu. Selanjutnya adalah pengalaman-pengalaman harus meliputi kesan yang menyenangkan. Anak itu kan kalau belajar itu suka yang menyenangkan gitu. Jadi kalau apapun yang menyenangkan itu gampang diingat oleh anak. Jadi anak itu akan termotivasi untuk aduh, aku pengen deh sekolah lagi supaya kayak besok, supaya ibu tuh kayak ada permainan apapun, supaya ada apa-apa gitu yang menyenangkan bagi dia gitu. Diingatan dia tuh yang menyenangkan itu kesannya itu baik gitu. Nah, pasti si anak itu akan termotivasi lagi untuk lebih maju lagi ke depannya gitu, teman-teman. Terus perkembangan belajar ada lagi ya ini, perkembangan belajar melalui hal-hal yang paling mudah dulu. Jadi kita jangan harus menyesuaikan gitu runtutannya. Kalau belajar itu dari yang termudah dulu. Kalau misalnya anak sudah menguasai yang termudah, baru kita maju ke langkah selanjutnya gitu. Istilahnya kita sebagai pendidik itu harus runtut lah dalam menangani pembelajaran seorang anak gitu. Karena kan kita tahu ya seorang anak itu bisa dibilang itu lebih suka bermain timbangkan belajar. Makanya kita harus putar otak untuk bagaimana caranya kita senantiasa tetap konsisten belajar, tetapi anak pun tetap senang dengan pembelajaran itu. Selanjutnya itu guru harus mempertimbangkan dan respect kepada anak. Respect, kita tuh harus respect sama anak. Itu tuh nggak boleh yang namanya apalagi seorang pendidik ya, kita nggak boleh yang namanya harus pilih kasih. Itu mah anaknya apa cepat tangkep, saya mah suka sama dia. Dia mah susah kayak susah untuk apa yang saya jelaskan nggak bisa ditangkap sama dia, saya mah nggak suka. Jangan sesekali kita menjudge seorang anak ketika kita tidak tahu karakter anak itu seperti apa. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk belajar psikologi anak, karena tujuannya adalah supaya kita tidak menjudge anak terlebih dahulu, karena supaya kita tahu, oh mungkin dia itu kurang menangkap karena mungkin ada yang kurang dari perkembangannya. Mungkin seiringnya dengan waktu, dengan bimbingan saya seorang pendidik, itu mungkin bisa akan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu teman-teman ya kesimpulannya. Lalu selanjutnya, disiplin. Anak itu butuh nggak sih yang namanya disiplin? Anak itu butuh yang namanya disiplin. Karena kedisiplinan itu diawali dari sejak dini. Supaya apa? Supaya untuk kedepannya, supaya ketika kita sudah beranjak menuju umur yang lebih dewasa lagi, sudah tertanam di diri kita itu kalau kita tuh disiplin. Disiplin dalam hal apa sih? Disiplin dalam hal itu banyak ya, dalam hal waktu, dalam hal sikap, terus dalam hal bagaimana kita menanggapi seseorang, kita pun harus disiplin gitu anak itu. Tapi jangan sesekali kita menerapkan sistem hukum kepada anak, karena itu sangat-sangat sangat-sangat membekas dalam mental anak. Ketika anak misalnya contoh ya, saya mengambil contoh kecilnya saja, ketika anak, misalnya kita seorang guru, calon guru, kita memberikan tugas kepada si anak, terus si anak itu nggak ngerjain gitu, terus kamu mah gimana, males, saya mah kamu ibu hukum, kamu lari. Itu sebenarnya kalau dalam pendapat yang pandangan yang lain itu sangat bagus gitu, tapi kalau ketika seorang anak tidak menerima dengan keadaan itu, seorang anak tidak siap dengan konsekuensinya, apa boleh buat kita seorang pendidik? Masa kita ingin mengorbankan mental anak dengan hanya kita memberikan hukuman kepada dia gitu? Apakah itu baik? Sebenarnya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi kalau menurut saya, untuk
dalam perkembangan anak usia dini itu, kita itu seorang pendidik itu selain menjadi seorang pembimbing, selain menjadi seorang ibu kedua, selain seorang menjadi pengajar, kita pun seorang pelatih. Tapi pelatih dalam hal apa? Dalam hal kedisiplinan yang memang tidak dicampur adukan dengan hukuman-hukuman seperti itu. Karena kalau menurut saya ya, anak usia dini itu harusnya disayang-sayang, jangan terlalu banyak hukuman lah intinya. Karena itu tidak semua anak itu siap dalam konsekuensinya, seperti itu. Lanjut teh. Oke, di sini ada berpendapat, pestalogi itu berpendapat bahwasannya dalam pendidikan itu ada 5 konsep dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik. Yang pertama, heart. Heart itu hati ya. Kita itu sebagai seorang pendidik itu harus ikhlas dalam mengajar, harus sabar dalam mengajar. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak ikhlas, nggak akan nyampe ke anaknya, nggak akan kayak, duh ibu mah ngajar teh kayak nggak niat, ibu mah ngajar teh marah-marah mulu gitu ya, kalau misalnya kayak gitu. Nah itu tuh kayak jadi anak itu kan istilahnya itu cepat merespon, cepat respect sama apa keadaan kita gitu. Jadi disimpulkan bahwasanya seorang pendidik itu harus senantiasa membelajarkan dengan ikhlas dari lubuk hatinya dan bukan berdasarkan paksaan. Yang kedua, hand. Hand itu tangan ya. Ini identik dengan keterampilan kita. Kita seorang pendidik itu jangan hanya pintar ngomong, jangan hanya pintar mengkritik orang lain, tapi kita seorang pendidik itu harus memiliki keterampilan, terus kreativitas, sehingga kita kalau kita sudah memiliki keterampilan dan kreativitas, stimulasi yang diberikan kepada anak itu sesuai, tepat, dan menarik. Yang ketiga, healthy. Healthy itu tubuh yang sehat. Seorang pengajar atau pendidik itu harus memiliki tubuh yang sehat secara fisik maupun rohani gitu. Karena sosok seorang pendidik itu akan sangat berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran dan kehidupan anak. Kalau kita nggak sehat, gimana kita mau ngajar gitu kan? Kalau kita nggak sehat rohaninya, gimana kita mau ngajar? Itu tuh sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Terus head itu kepala ya, kepala itu identik dengan wawasan. Wawasan kita itu harus berwawasan luas supaya sehingga apa yang diberikan kepada anak ini akan lebih lebih sehingga diharapkan anak yang dididik oleh kita itu lebih wawasannya dari kita, karena suatu kebanggaan ketika seorang anak didik kita itu lebih berwawasan daripada seorang gurunya. Kalau saya itu sering mendengar itu dari guru-guru saya ya dulu waktu SMA atau waktu SMP pasti ngomong kayak gitu. Yang terakhir itu harmonis. Kita itu harus memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada anak, menyenangkan selama pembelajaran supaya anak itu lebih memiliki pengalaman yang baik gitu. Lanjut teh. Oke. Sebelumnya kenapa saya menulis implikasi di sini? Jadi implikasi teori ini pestalogi ini mengemukakan teori AVM. AVM itu apa sih? AVM itu adalah audio visual memory yang dapat berkembang kemampuan lain. Sebagai contoh, misalnya kalau kita melalui melalui pengalaman nyata seperti melihat gunung, seorang anak dapat berimajinasi membentuk gunung saat ia bermain pasir atau mengekspresikan bakatnya dan minatnya menggambar gunung di selembar kertas gitu. Terus di sini tuh apa sih di playgroup, taman kanak-kanak, di sekolah dasar, apa sih ini? Jadi ini tuh pembagian teori ini dalam beberapa lembaga gitu. Kita ngambil contoh dari di playgroup ya. Contoh dari audionya kalau di playgroup itu kita harus sering memberikan permainan yang bunyi-bunyian kepada anak.
rentang usianya itu 2 sampai 3 tahun ya, teman-teman. Jadi kita itu harus sering memberikan alat permainan yang memang berbunyi, terus seperti contohnya boneka-boneka yang bisa tertawa, berbicara, bernyanyi gitu. Jadi seorang anak itu akan terlatih gitu pendengarannya. Terus kalau visualnya apa sih contohnya kalau di playgroup? Misalnya kita mengenalkan warna-warna primer kepada anak dengan cara kita menghias kamar anak. Terus kayak contoh kecilnya kita ngambil gambar mobil pemadam kebakaran tuh kan warnanya merah. Jadi anak itu akan terlatih penglihatannya gitu. Kalau memori itu kan ingatan ya teman-teman. Kalau ini tuh bisa kita simpulkan bahwasanya dengan kita bercerita sederhana, singkat, terus menyuruh anak untuk mengulang apa yang kita ceritakan. Itu pun sama dengan memori gitu teman-teman. Terus kalau contoh di taman kanak-kanak itu gimana? Kalau contoh di taman kanak-kanak itu dengan usia rentang 6 sampai 8 tahun. Kalau contoh audionya itu melalui mainan tabung suara yang dimana kayak bermacam-macam bunyian gitu dari gesekan pasir, batu, dan tepung yang dimasukkan ke dalam botol. Terus dalam penglihatannya atau visualnya tuh gimana? Kalau dalam penglihatannya itu kita bisa melalui drama pantomim yang kita peragakan. Lalu nanti si anak akan mengikuti gaya dan gerakan yang kita peragakan juga gitu. Kalau dalam konsep memori ini biasanya dalam kegiatan menari, anak akan mendengarkan lagu dan musik gitu. Jadi melihat gerakan tari yang diajarkan dan mengingat musik dan mengingat musik dari gerakan tari tersebut sehingga ada koordinasi antara gerakan tubuh dengan irama musik. Lanjut teh. Oke, yang kedua ini ada tokoh atau pakar Jean Lytard. Jean Lytard ini dilahirkan di Amsterdam. Ia adalah seorang kepala sekolah menengah di Den Haag, Belanda. Jean ini menyajikan suatu bentuk model pendidikan. Kalau yang tadi itu kan, kalau Pestalozzi itu teori-teori perkembangan atau cara mengasuh gitu. Kalau ini tuh model pendidikannya. Model pendidikan yang dikenal itu pembelajaran barang sesungguhnya. Apa sih pembelajaran barang sesungguhnya gitu ya? Oke, nanti kita jelaskan ya teman-teman ya. Tapi kita harus tahu dulu tujuan pendidikan itu apa. Tujuan pendidikan itu adalah menghasilkan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur, bukan hanya cerdas dan terdidik otaknya saja, tetapi juga cerdas dalam berperilaku. Lanjut teh. Oke, bagaimana sih pembelajaran melalui barang sesungguhnya? Yang pertama, menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. Gimana maksudnya gitu? Pusat minat anak itu ditentukan berdasarkan bahan-bahan pembelajaran yang terdapat pada lingkungan di sekitar anak. Penentuan pusat sebaiknya ditentukan berdasarkan lingkungan yang paling dekat dengan diri anak itu sendiri. Kemudian berangsur-angsur ke lingkungan yang terjauh gitu. Misalnya gini ya teman-teman ya. Sumber saya jelaskan ke belakang dulu ya. Barang sesungguhnya itu apa sih? Jadi sumber utama bentuk pembelajaran barang sesungguhnya ini adalah sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitar anak gitu. Terus melalui bentuk pembelajaran ini akan tumbuh keaktifan anak untuk mengamati, menyelidiki serta mempelajari lingkungan. Terus kita balik lagi nih, menentukan sesuatu yang menjadi pusat minat anak. Pusat minat anak itu ditentukan berdasarkan bahan-bahan yang pembelajarannya yang terdapat pada lingkungan yang tadi seperti yang saya jelaskan gitu. Kalau yang paling jauh itu, yang paling dekat sama kita itu apa sih? Yang kayak mungkin lingkungan bunga, menanam bunga yang kayak gitu itu kan paling dekat. Terus nanti kalau sudah bisa menanam bunga, si anak itu kayak menanam singkong, ubi, dan kentang gitu. Banyak pokoknya mah. Terus yang kedua, melakukan perjalanan sekolah. Melakukan perjalanan sekolah setelah ditentukan pusat minat
pusat minat anak dan diberikan penjelasan tentang pusat minat anak tersebut, maka anak bersama guru melakukan perjalanan dari sekolah ke situasi dan kondisi yang menjadi pusat minat anak tersebut. Anak diajak untuk melakukan berbagai pengamatan dan kondisi sesungguhnya di tempat itu. Pada kondisi ini, keaktifan dan perhatian spontan anak akan muncul. Oke, saya dapat simpulkan bahwasanya itu kayak seperti observasi gitu. Kita diberikan pengarahan dulu, diberikan modal dulu, baru nanti kita ke lapangan, seperti itu. Terus yang ketiga, membahas hasil pengamatan. Setelah tadi kita mengamati di lingkungan pusat minat anak gitu ya sama guru. Nah, kita tuh menyimpulkan gitu. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan gambar tentang berbagai aspek yang penting yang mewakili lingkungan yang telah diamati anak dalam pengamatannya dengan menggunakan bantuan gambar-gambar. Yang keempat, menceritakan kembali lingkungan yang telah diamati guru. Jadi kita guru hendaknya menceritakan berbagai peristiwa atau kondisi lingkungan yang diamati serta dihubungkan dengan peristiwa atau kondisi lain yang relevan, terutama dengan tindakan dan sikap anak terhadap lingkungan tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, kegiatan ekspresi dalam bentuk pameran hasil karya anak. Terus guru menugaskan anak untuk mengekspresikan hal-hal yang ada pada lingkungan melalui berbagai kegiatan, seperti mewarnai, menggambar, membentuk suatu keterampilan, menirukan gerak-gerik orang yang diamati atau melalui berbagai bentuk permainan dan nyanyian. Aduh teman-teman gak terasa ya, materi saya udah selesai. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teripda ya sebagai pemateri kedua. Mangga Teripda, apakah sudah siap untuk presentasi? Ya, siap Teh. Ya, terima kasih Terini. Jadi saya lanjutkan pemateriannya. Tokoh yang ketiga adalah William H. Kilpatrick. Kilpatrick adalah seorang anak dan pengagum John Dewey. Ia dilahirkan di Georgia, Amerika Serikat. Kilpatrick dikenal sebagai seorang ahli pendidikan Amerika dan ahli filsafat pendidikan. Dia adalah salah satu guru besar pada masanya dan seorang tokoh pemimpin pergerakan pendidikan pembaharuan di Amerika. Kilpatrick merupakan seseorang yang sanggup menerapkan serta menjabarkan pemikiran Dewey sehingga menjadi suatu konsep pendidikan yang praktis. Inti pemikiran Dewey tentang learning by doing yang dikemas dan dikembangkan oleh Kilpatrick menjadi konsep pembelajaran proyek. Nah, berikut ada beberapa pembelajaran proyek. Yang pertama ada pembelajaran proyek total, yaitu dimaksudkan untuk mengintegrasikan aspek pengembangan baik kognitif, keterampilan jasmani, motorik kasar, dan motorik halus. Yang kedua ada pembelajaran proyek parsial atau bagian. Dalam bentuk ini terdapat penggabungan antara bidang studi atau pengembangan yang berdiri sendiri dengan bidang studi yang saling berhubungan. Yang ketiga ada pembelajaran proyek okasional. Bentuk proyek seperti ini hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja yang memungkinkan dilaksanaan pembelajaran proyek, baik secara total maupun secara parsial atau bagian. Proyek okasional dapat dilaksanakan 1 bulan sekali, pertengahan semester, atau 1 semester sekali. Slide selanjutnya. Nah, penentuan pusat minat bakat anak hendaknya didasarkan pada beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya ketertarikan anak pada tema atau pokok masalah yang ditentukan. Yang kedua, tema atau pokok masalah hendaknya didasarkan pada perkembangan anak. Yang ketiga, tema atau pokok masalah hendaknya berdasarkan keadaan lingkungan yang di sekitar anak. Slide selanjutnya. Langkah pembelajaran proyek dilaksanakan dengan menggunakan 5 langkah, yaitu yang pertama, langkah persiapan.
seperti guru mempersiapkan tema dan pokok masalah yang akan dilaksanakan dengan menggunakan pembelajaran proyek tersebut. Yang kedua, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, guru mengadakan percakapan atau obrolan bersama anak-anak secara klasikal tentang tema atau pokok masalah serta bidang studi yang berkaitan. Percakapan juga dimaksudkan untuk membangkitkan perhatian dan semangat anak-anak dalam belajar. Yang ketiga adalah perjalanan studi wisata atau survei. Perjalanan sekolah atau survei dilakukan pada beberapa lokasi sekolah atau pada beberapa keluarga atau rumah yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Masing-masing kelompok anak sesuai dengan tugasnya melakukan pengamatan pada berbagai hal yang menjadi persoalan, misalnya bertanya tentang silsilah keluarga, binatang, dan tanaman apa yang dipelihara gitu. Terus siapa dan jenis penyakit apa yang pernah diderita anggota keluarga, serta berapa penghasilan dan apa saja belanjanya, kerajinan apa saja yang akan dikerjakan keluarga tersebut. Nah, seperti itu contohnya. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran, yaitu pengolahan masalah. Setelah mengadakan kunjungan tersebut, tiap kelompok anak secara tertib kembali masuk sekolah dengan membawa hasil pengamatan tersebut. Misalnya data jumlah keluarga, data tanaman dan binatang yang dipelihara, terus data kesehatan anggota keluarga, jenis keterampilan yang dikerjakan pada keluarga yang diamati. Nah, semua data kelompok yang dilaporkan pada guru sebelum disampaikan pada diskusi dan laporan pengamatan, tiap kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk menjelaskan atau mempresentasikan, menyimpulkan, dan menyampaikan berbagai tanaman sesuai dengan tugasnya. Yang kelima ada penyelenggaraan kegiatan pameran. Sesuai dengan pameran dirancang dan dilaksanakan dari anak dan oleh anak itu sendiri. Anaklah yang menyusun meja tersebut, menghiasnya, menyusun kursi, sehingga menjadi satu stand pameran. Dan di situ anak juga menghias dengan taplak meja, vas bunga, serta menempatkan berbagai hasil pengamatan. Nah, implementasi konsep pembelajaran proyek total Kilpatrick pada pendidikan anak usia dini adalah pendidikan berdasarkan tematik, yaitu sistem belajarnya didasarkan pada satu tema, tetapi dari satu tema itu dapat menggali berbagai kecerdasan anak. Biasanya pembelajaran tematik ini dimulai saat TK atau SD kelas awal seperti kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Selanjutnya. Nah, yang tokoh keempat ada Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Chiaravel, Italia. Pada tahun 1870, dia menjadi wanita pertama yang mendapat gelar Doctor of Medicine. Montessori membuat sekolah pertamanya di daerah kumuh di Roma pada tahun 1906. Sekolah ini disebut Casa dei Bambini yang artinya rumah anak. Nah, berikut beberapa pandangan dan prinsip Montessori dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini yang dapat dicermati dari beberapa falsafah berikut. Yang pertama, anak usia dini tidak seperti orang dewasa karena mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan, di mana pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar si anak tersebut. Yang kedua ada anak harus belajar sesuai taraf kematangannya. Yang ketiga, anak melewati masa-masa tertentu dalam perkembangannya. Sekian pematerian dari saya, dilanjutkan ke Teri Fasya.
Terima kasih Teripda atas pemateriannya. Mangga dilanjut Teripasya untuk pematerian ketiga ya atau terakhir. Mangga Teripasya. Baik, terima kasih Terini. Selanjutnya ada tokoh yang kelima, yaitu Friedrich Wilhelm Froebel. Merujuk dari buku yang ditulis oleh Esa tahun 2003 halaman 129, Pocket dan Divili tahun 2004 halaman 45 sampai 46. Friedrich Wilhelm Froebel, beliau lahir di Jerman. Ia dianggap sebagai the founding father dari pendidikan anak usia dini. Konsep belajar menurut Froebel itu lebih efektif melalui bermain dan lebih dititik beratkan pada pembelajaran keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Terdapat 3 prinsip didaktik yang dikemukakan oleh Froebel, yaitu yang pertama, autoaktivitas. Jadi, anak didik harus didorong untuk aktif sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan yang produktif. Yang kedua, kebebasan. Diusahakan jika pada anak itu kita harus memberikan suasana bebas sehingga anak mampu berkembang sesuai potensinya masing-masing. Dan yang terakhir, pengamatan. Kegiatan ini dimaksudkan terutama dalam mengembangkan seluruh indera anak. Contohnya terhadap alam sekitar melalui eksplorasi dan keingintahuan. Froebel percaya bahwa situasi pembelajaran bagi anak usia dini haruslah mencerminkan unsur 3F. Apa saja unsur 3F itu? Yang pertama, pride atau perdamaian dalam pergaulan anak, pendidikan, dan orang sekitar. Yang kedua, Fred atau kegembiraan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, Freebie atau kemerdekaan, adanya kebebasan dalam situasi dan kondisi iklim pendidikan yang konduktif. Menurut Froebel, dalam pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini akan dianggap baik apabila mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, anak diberi kesempatan untuk mendapat berbagai pengetahuan dan kegiatan yang lebih kompleks. Yang kedua, anak belajar menyukai buku dan mampu berbahasa dengan caranya sendiri melalui aktivitas berbicara. Yang ketiga, anak harus belajar bahwa jawaban atas suatu persoalan tidak hanya satu jawaban yang benar. Selanjutnya, Froebel berpendapat bahwa terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, the gift. The gift adalah sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak-anak dengan cara-cara tertentu. Contohnya seperti bermain lilin, kayu kotak-kotak, dan menggunting kertas. Yang kedua, the occupation adalah serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi artistik. Contohnya seperti menganyam, menggambar, dan menyulam. Yang ketiga, the mother's play adalah lagu-lagu dan permainan atau games yang dirancang khusus untuk kegiatan sosial dan pengalaman anak terhadap alam sekitarnya. Contohnya seperti mungkin artimatika. Tokoh selanjutnya adalah Helen Parkhurst. Helen Parkhurst, beliau lahir di Amerika. Pada umur 15 tahun, ia telah membelajarkan dan menjabat sebagai guru di kota Dalton. Parkhurst mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan individu yang mempunyai tempo dan irama perkembangan masing-masing. Implikasi pada model pendidikan Dalton adalah ruang kelas. Ruang kelas di sini maksudnya sama halnya seperti kelas Montessori. Kelas Dalton juga memiliki ruang kelas yang luas untuk memberikan pembelajaran klasikal. Ruang kelas ini dapat dibagi menjadi kelas-kelas kecil yang disebut dengan sentra atau fak. Desain tersebut menunjukkan
menunjukkan bahwa model pendidikan Dalton memberikan pelayanan seimbang antara bentuk pembelajaran klasikal dan individualnya. Terdapat dua ruangan di ruang kelas ini, ada ruangan klasik dan ruangan sentra. Ruangan klasik ini digunakan untuk membelajarkan hal-hal yang bersifat umum, misalnya bercerita, berdoa, bernyanyi, menari, dan gerak badan, serta membahas kegiatan yang akan dilakukan anak di sentra-sentra. Yang kedua ada ruangan sentra. Ruangan sentra terdiri atas satu bidang pengembangan. Sebagai contoh adanya sentra persiapan, sentra balok, sentra bermain peran, sentra bahan alam, sentra intap, dan lain-lainnya. Berikut ini langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama ada persiapan. Persiapan apa saja sih yang pendidik harus lakukan? Yang harus lakukan itu di sini ada 4 persiapan. Yang pertama persiapan pendidik dan pengelola melalui pelatihan dan magang. Pelatihan ini dapat memberikan pengalaman, bekal, dan konsep untuk kita, sedangkan magang dapat memberikan pengalaman praktik. Yang kedua, persiapan tempat dan alat permainan edukatif sesuai dengan jenis dan tingkatan usia anak. Yang ketiga, menyiapkan administrasi kelompok dan pencatatan perkembangan anak. Yang keempat, ada pengenalan metode pembelajaran kepada orang tua. Kegiatan ini penting agar orang tua mengenal metode ini sehingga tidak ada protes ketika kegiatan anaknya hanya bermain. Yang kedua, ada pelaksanaan. Jadi kita sebagai guru, bagaimana sih langkah untuk memulai kelas, yaitu seperti pertama, bukalah sentra secara bertahap sesuai dengan kesiapan pendidik dan sarana pendidik lainnya. Yang kedua, giliranlah setiap kelompok anak untuk bermain di sentra sesuai jadwal. Setiap kelompok dalam satu hari hanya bermain dalam satu sentra saja. Yang ketiga, berikan variasi dan kesempatan main yang cukup pada setiap anak agar anak tidak bosan dan berebutan. Yang keempat, seiring dengan persiapan pendidikan dan sarana pendukung, tambahlah sentra baru. Yang kelima, lengkapilah setiap sentra dengan alat permainan edukatif. Langkah selanjutnya adalah yang terakhir, penataan lingkungan. Jadi sebelum anak datang, pendidik menyiapkan bahan dan alat main yang akan digunakan itu sesuai rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun untuk kelompok yang akan dibina. Pendidik juga menata alat dan bahan main yang digunakan sesuai dengan kelompok usia yang dibinanya. Lalu penataan alat main itu harus mencerminkan rencana pembelajaran yang sudah dibuat, artinya tujuan yang ingin dicapai anak selama bermain dengan alat tersebut. Proses pembelajaran. Ada empat proses pembelajaran ini. Yang pertama, penyambutan anak. Jadi saat kita pendidik itu sambil menyiapkan tempat dan alat main, agar ada seorang pendidik yang bertugas menyambut kedatangan anak. Anak-anak itu langsung diarahkan untuk bermain bebas dulu atau dengan teman-teman yang lainnya sambil menunggu kegiatan dimulai. Yang kedua, pembukaan. Pendidik menyiapkan seluruh anak dalam lingkaran, lalu menyebutkan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan pembukaan dapat berupa permainan tradisional, gerak, dan musik. Yang ketiga, kegiatan kelompok di setiap sentra. Dalam kegiatan kelompok setiap sentra ini ada 3 pijakan yang harus pendidik lakukan. Yang pertama, pijakan pengalaman sebelum main. Jadi di sini pendidik tuh memberitahu apa-apa saja yang harus dilakukan sebelum bermain, seperti duduk membuat lingkaran, melihat siapa saja yang telah hadir, membaca doa bersama, dan mengenalkan tempat dan semua alat yang sudah disiapkan. Lalu ada pijakan pengalaman selama anak bermain. Di sini pendidik memberikan contoh cara bermain kepada anak yang belum memberikan contoh cara main kepada anak yang belum dapat menggunakan alat atau bahan. Memberikan bantuan juga kepada anak yang membutuhkan gitu.
Dan yang terakhir, pijakan pengalaman setelah main. Bila waktunya sudah habis, pendidik itu memberitahu sudah saatnya untuk membereskan bersama-sama alat dan bahan yang sudah dipakai bersama. Lalu pendidik membantu merapikan baju anak. Setelah itu kita minta anak-anak itu untuk duduk melingkar bersama dan menanyakan pada setiap anak tentang kegiatan main yang tadi dilakukan. Ini tuh untuk melatih daya ingat si anak. Yang keempat, proses belajar yang keempat ada makan bekal bersama. Usahakan dalam setiap pertemuan itu ada kegiatan makan bersama. Pendidik juga memberitahukan jenis makanan yang baik dan yang kurang. Yang terakhir adalah proses pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Setelah semua anak berkumpul membentuk lingkaran, pendidik dapat mengajak anak untuk bernyanyi atau membaca puisi. Pendidik menyampaikan rencana kegiatan anak untuk besok. Setelah itu pendidik meminta anak untuk memimpin doa penutup dan bergiliran bersalaman kepada pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang alhamdulillah ya nggak terasa materi yang kita sampaikan dari kelompok 5 ini sudah di penghujung acara gitu ya. Acara selanjutnya mungkin itu sesi tanya jawab ya. Mangga yang mau bertanya, yang mau untuk saat ini mungkin ada 5 pertanyaan ya. Mangga silahkan siapa yang saja. Bukan, 3 pertanyaan dulu. Untuk sesi untuk sesi bertanya 3 pertanyaan dulu. Ya, silahkan tinggal ditunjuk saja. Sudah Ya, banyak Bapak. yang mengatakan. Siap. Saya untuk Teh Rama, mangga Teh Rama. Baik, terima kasih kepada Teh Rini yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Rahma Sukmara Putri dengan NIM 2108941. Izin bertanya, kan tadi ya di antara semua tokoh itu, apakah gitu ada kesamaannya, kesamaan pemikiran pandangan gitu, atau tidak? Kalau ada, sebutkan kesamaannya gitu, jelaskan. Kalau tidak ada, jelaskan apa yang membuatnya berbeda, kayak gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Gimana, Teh Ripda, apakah sudah dicatat pertanyaannya? Sudah, Teh. Ya, siap. Untuk yang kedua, mangga Teh Manjil. Baik, terima kasih Teh Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manziatul Fatih dengan NIM 2100118. Izin bertanya ya, kan tadi itu ada 3 prinsip ya yang harus diperhatikan dalam anak usia dini itu, yaitu ada the gifts, the the occupation gitu, the mother play. Nah, maksudnya itu bagaimana ya? Apakah itu sangat penting itu? 3 prinsip itu, mengapa ada 3 prinsip itu gitu Teh? Apakah dimengerti Teh? Bagaimana Teh Ripda, apakah sudah dimengerti pertanyaannya? Iya, sudah, Teh. Ya, siap. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Teh Fadila, mangga Teh Fadila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya Fadila Rahma dengan NIM 2102004, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan oleh Teh Rini mengenai teori kedua, yaitu Jan Light Art, bahwa pembelajaran itu melalui barang sesungguhnya, utamanya adalah sumber daya alam. Tadi kan tidak terlalu dijelaskan ya, apa saja sih contoh dari pembelajaran yang bersumber dari sumber daya alam untuk anak. Bagaimana Teh Ripda, apakah sudah ditulis pertanyaannya?
Bisa diulang lagi gak, Teh Fadila? Oke. Saya simpulkan saja ya, Teh Fadila ya. Ya, Teh Fadila ini bertanya mengenai contoh pembelajaran sesungguhnya itu gimana gitu. Dari sumber utamanya SDA, sumber daya alam. Oh iya, siap. Terima kasih Teh Rini. Iya. Baik teman-teman, Bapak izin untuk diskusi terlebih dahulu. Apakah diizinkan Bapak? Ya, semangat dilanjutkan ya. Teman-teman, untuk pertanyaan sesi pertama itu 3 dulu ya, nanti untuk sesi kedua menyusul. Baik teman-teman, mungkin saya sendiri izin untuk mencoba ya menjawab pertanyaan dari Teh Rahma. Yang isi pertanyaannya itu kurang lebih dari semua pemikiran tokoh, apakah ada yang sama pemikirannya? Jika ada, maka paparkan, dan jika memang ada yang membedakan, maka apa yang menjadi perbedaannya? Jadi, kalau menurut saya ya, Teh Rahma, apakah terdengar suara saya? Terdengar. Oh, iya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita kalau kita membicarakan mengenai perbedaan dari suatu pikiran tokoh atau pakar, mungkin itu akan ada perbedaannya. Tapi kita lihat dulu perbedaannya itu dalam segi apa. Misalkan maksudnya kelompok kami sedang menjelaskan pemikiran tokoh pendidikan anak usia dini. Nah, otomatis mungkin kesamaannya itu bukan pemikiran ya, tokohnya yang sama, yaitu yang menjelaskan mengenai pendidikan anak usia dini. Mungkin yang membedakannya adalah konsep yang dikeluarkan, lalu teori yang dikeluarkan, terus pendapat yang dikeluarkan. Misal tadi kita ngambil contoh pemikiran atau tokoh yang saya paparkan ya, itu mengenai pestalogi gitu ya. Dia memaparkan bagaimana cara kita mengasuh, membimbing anak, itu garis besarnya yang dikeluarkan atau pemikiran dari pestalogi. Berbeda dengan pemikiran dari Jen Lyotard gitu. Kalau Jen itu lebih ke model pendidikannya itu bagaimana gitu. Jadi kalau misalnya membicarakan apa yang membedakan pemikiran, mungkin hampir sama kalau untuk pemikiran itu mengenai pendidikan anak usia dini. Tapi kalau yang membedakannya mungkin dari konsepnya, lalu teori-teorinya, lalu pengembangannya, entah itu dalam segi aspek pengasuhan atau pendidikan, pembelajaran kan itu beda-beda gitu. Mungkin Teh Rama, jika ada yang ingin ditambahkan atau ingin yang menambahkan, mangga silahkan. Bapak, jika ingin menambahkan Pak, mangga. Ya, teman-teman dulu barangkali ada, silahkan.
Ya, sambil menunggu teman-teman ya berpikir dan berperan aktif dalam perkuliahan kita kali ini. Teman-teman kalau berbicara pemikiran tokoh ya, kalau lihat persamaannya adalah bahwa semua tokoh gitu kan, meskipun berbeda profesi, keahlian, ada yang ahli filsafat, ada juga dokter medisin gitu kan tentang kesehatan. Kemudian ada juga terkait orang psikolog gitu kan. Sama-sama concernnya bagaimana meningkatkan perkembangan anak usia dini gitu kan. Jadi berbagai profesi menganggap bahwa anak usia ini mempunyai potensi yang cukup besar yang perlu banyak perhatian gitu kan. Jadi ada titik key point dari kesemuanya adalah adanya konsentrasi bagaimana mengembangkan anak usia dini gitu kan. Kemudian berikutnya kalau berbicara perbedaan ya saya kira dengan adanya muncul tokoh biasanya memang ada hal-hal yang berbeda yang dipikirkan, ada hal-hal yang berbeda yang mereka konsepkan gitu kan dalam tiap teori yang dikumpulkan tokoh gitu kan. Contoh misalnya kadang tidak hanya berbeda tapi juga paradok gitu kan atau antitesa antara kedua pemikiran itu. Jadi bertentangan gitu kan. Gitu. Misalnya di sini ada pandangan William Kilpatrick gitu kan. William Kilpatrick ini dengan pembelajaran proyek gitu kan, itu sebenarnya sedang menyampaikan antitesa atau lawan dari apa yang sudah dipikirkan oleh John Dewey gitu kan, bahwa lembaga persekolahan ini cenderung pasif gitu kan. Nah, kalau pasif itu lebih orientasi pada teacher center. Jadi yang lebih banyak beraktivitas itu gurunya gitu kan, anaknya pasif. Akan tetapi William Kilpatrick itu tidak seperti itu katanya. Jadi dengan pembelajaran proyek justru anak itu aktif. Jadi bisa jadi gambaran adalah pembelajaran proyek itu project based learning adalah ya. Jadi anak aktif membangun pengetahuan sendiri sehingga antara pikiran John Dewey dengan Kilpatrick ini berbeda gitu kan. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin ini pekerjaan teman-teman harus baca dulu semuanya. A bagaimana, B bagaimana, C bagaimana, nanti akan ketahuan eh, perbedaan antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Gitu. Jadi ada yang orientasi ke klasikal, ada yang orientasi ke sentra gitu kan. Itu akan tahu ketika teman-teman baca secara keseluruhan. Nanti juga saya punya tayangan video ya. Kebetulan saya juga riset tentang sentra gitu kan. Sebagai gambaran agar teman-teman tervisualisasikan seperti apa sentra itu. Kalau sekarang kan mungkin belum tergambar ya. Sentra itu yang seperti apa? Ada sentra persiapan, ada sentra misalnya bahan alam yang seperti apa sih belum tergambar. Nah, nanti saya coba hadirkan video ya supaya teman-teman tergambar yang tadi disampaikan di akhir yang teori pendidikan Dalton itu. Nah, kebetulan saya juga kemarin riset bukan kemarin ya, udah lama ya, 2013. Ya, jadi teman-teman silahkan saya kira tiap tokoh punya gagasan masing-masing. Mungkin ada juga yang sama, ada juga yang berbeda. Kata kuncinya kita harus menelaah secara keseluruhan. Oke. Segitu tambahannya ya hari ini ya. Boleh dilanjut lagi ya. Ya Bapak, turnuhun. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup mungkin ya. Baik, Telipda, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Teh Manzil? Siap, Teh. Ya, silakan. Sebentar ya. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Manzil.
Seperti yang ditanyakan tadi kan 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam anak usia dini yaitu the gifts, the occupation, dan the mother's play. Maksudnya itu bagaimana dan mengapa ada 3 prinsip itu, apakah itu sangat penting. Nah, the gifts itu adalah sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak. Sebentar. Dan dimainkan oleh anak dengan cara tertentu, misalnya bermain lilin, bermain kayu kotak, menggunting kertas, gitu. Nah, yang kedua the occupation, yaitu serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan pada anak untuk berekspresi secara artistik. Contohnya seperti menganyam, meroncong, menggambar, dan menyulam. Yang ketiga itu ada the mother's play, yaitu lagu-lagu dan permainan atau games yang dirancang khusus untuk kegiatan sosial anak dan pengalaman anak terhadap alam di sekitarnya. Contohnya yaitu games aritmatika, dan games bahasa. Apakah itu sangat penting? Ya itu jelas penting karena menurut Froebel, dia berpendapat bahwa 3 prinsip tersebut adalah hal yang harus diperhatikan dalam pendidikan anak usia dini. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Apa cukup Teh Manzil atau kurang? Ya, terima kasih Kak Rifda. Iya, sama-sama. Barangkali di sini ada yang ingin menambahkan? Ya, sedikit menambahkan bahwa pada dasarnya apa yang disampaikan itu sudah tepat ya. Jadi hal-hal demikian itu menjadi penjelasan terhadap 3 hal tadi ya, gitu seterusnya. Yang perlu diketahui ini pemikiran dari Frederick Wilhelm Froebel ya, saya Rifda ya. Ya, dan perlu digarisbawahi bahwa Froebel ini adalah the founding father dari PAUD gitu kan, dari taman kanak-kanak. Jadi siapa yang menemukan awal gitu kan, siapa yang gagas dari taman kanak-kanak ini adalah Froebel ini gitu kan. Jadi sehingga bahasa kindergarten ini yang kita adopsi di Indonesia menjadi taman kanak-kanak gitu. Ini dari pikiran dari Froebel itu. Jadi bisa dikatakan bahwa eh, Froebel ini sebagai orang pertama yang memiliki ide untuk membelajarkan anak di luar rumah, gitu kan. Jadi tokoh untuk Taman Kanak siapa? Tokoh utama Taman Kanak-kanak siapa? Yaitu Froebel ini, gitu kan. Yang pertama sehingga dikatakan sebagai founding father dari Taman Kanak-kanak. Itu tambahannya ya. Maka silakan berikutnya ke pertanyaan ketiga. Baik Bapak, untuk pertanyaan ketiga itu dari Teh Fadila ya Teh Fadila. Yang insya Allah akan dijawab oleh saya ya Teh, karena saya juga yang tadi menjelaskan begitu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai pendidikan dari pembelajaran yang sesungguhnya ya Teh ya, yang sumber utamanya itu dari sumber daya alam. Begitu Teh? Iya Teh Rini. Baik. Di sini saya mengambil contoh dari 3 lembaga tadi Teh. Jadi kan tadi ada yang di Fly Group, terus ada taman kanak-kanak, terus ada sekolah dasar. Jadi berbeda-beda gitu Teh. Contoh penerapannya itu sesuai pada lembaga dan usia gitu. Kalau contoh dari pembelajaran sesungguhnya dalam rentang usia 2 sampai 3 tahun atau yang bisa dibilang
usia di playgroup ya, itu contohnya kita dengan mengenal tanaman gitu di sekitar rumah kita, di sekitar rumah anak-anak yang kita didik gitu. Mereka tuh suruh kayak mengenal tanaman, terus gimana caranya dengan praktik langsung. Praktik yang dilakukan itu kayak gimana misalnya dengan kita menanam tanaman di sekitar lingkungan kita, lingkungan anak tersebut, dengan kayak anak itu diajarkan bagaimana cara menyiram, terus apa saja alat yang digunakan untuk bercocok tanam. Mungkin itu teh kalau untuk contoh untuk contoh pembelajaran sesungguhnya di usia 2-3 tahun atau di playgroup ya teh. Kalau untuk di TK sendiri atau taman kanak-kanak usia rentang 3-6 tahun itu biasanya sudah diajarkan dalam menanam biji-bijian. Misalnya biji kacang hijau, kita pun pasti pengalaman dong waktu SD itu suruh bikin kacang hijau gitu ya di aqua gelas gitu, bekas aqua gelas. Praktiknya gimana? Praktiknya sama langsung gitu, langsung pada kondisi dan situasi yang ada di sekitar anak tersebut gitu. Lalu apa saja sih yang menjadi maksudnya sasarannya itu? Jadi si anak itu tahu gitu perkembangan pertumbuhan apa yang dia tanam gitu, terus apa yang dibutuhkan, misalnya kayak kalau saya pengen misalnya si anak itu pengen kayak apa namanya ya menanam biji kacang hijau gitu, apa yang dibutuhkan seperti wadah kecil, terus apa sih yang ditanam ya biji kacang hijaunya gitu. Jadi istilahnya itu supaya anak itu mengetahui perkembangan setiap step by stepnya dari apa yang dia tanam gitu. Terus kalau untuk sekolah dasar ini sudah cukup sudah cukup umurnya pun sudah cukup dikatakan itu bukan dewasa sih ya, jadi kayak sudah mengerti lah intinya gitu. Ini tuh usia rentang 6-8 tahun gitu. Cara pembelajaran apa dengan cara anak itu diajak berkebun. Praktiknya pun sama langsung gitu di situasi atau kondisi di sekitar anak gitu. Berkebun tuh kayak sasarannya itu kita tuh kayak membuat si anak itu untuk bagaimana apa yang disiapkan gitu. Misalnya kalau berkebun kan kita harus membutuhkan lahan kosong, terus apa yang kita ingin tanam seperti itu biji-bijian atau apa. Mungkin bisa disimpulkan bahwasanya contoh-contohnya itu menyesuaikan dengan yang ada di sekitar kita teh, dan usia pun itu sangat mempengaruhi gitu dalam pembelajaran ini. Jadi kita menyesuaikan usia pembelajaran untuk dengan barang sesungguhnya itu gitu. Jadi barang sesungguhnya itu bisa dikategorikan bahwasannya apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi intinya teh kayak turun langsung ke lapangan gitu teh. Mungkin itu teh, maaf kalau misalnya penjelasannya memang kurang puas karena mungkin teteh bisa mencari referensi-referensi lain gitu di sana. Gimana teh? Sudah jelas? Cukup jelas. Boleh ada yang ditanyain lagi nggak? Tapi boleh. Ini sih. Boleh, Mangga. Kan yang dijelaskan sama Teh Rini itu kalau pembelajaran yang berasal dari sumber daya alam itu dari tumbuh-tumbuhan aja ya. Kayak mencocok tanam kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan pembelajarannya itu kayak gini kan si anak itu sama gurunya disuruh ngambil kayak daun-daun kering gitu, bunga-bunga kering, terus nanti ditempel. Jadi kan harusnya digambar, tapi ini nggak digambar. Jadi mereka itu tempel-tempelin daun-daun kering itu tuh masuk nggak? Kalau itu juga Bapak mohon maaf ya, kalau menurut saya itu termasuk karena itu juga suatu pembelajaran. Jadi anak itu kayak bikin kolase bukan sih Teh? Kalau gitu. Kalau ditempel-tempel kayak gitu? Iya Teh, kayak gitu. Nah,
Kalau menurut saya pun itu sama, soalnya kan bahan-bahannya pun dianjurkan dari alam ya. Biasanya guru itu pengalaman saja, keponakan saya pun pernah disuruh seperti itu, suruh bikin figura tapi dari ranting pohon. Terus jadi si anak teh kayak langsung turun mencari bahan tersebut gitu. Tapi bahan tersebut itu didapatkan di sekitarnya gitu. Kalau menurut saya itu sama saja teh termasuk dalam pembelajaran sesungguhnya. Gitu teh. Bapak mungkin mau ada yang ditambahkan atau dikoreksi Bapak? Ya, terima kasih ya Saudari Rini ya, dan juga Fadila. Jadi teman-teman harus juga memahami secara utuh apa yang menjadi pikiran tokoh ini. Gitu kan. Misalnya Jan Litan ini tadi berorientasi pada pembelajaran barang sesungguhnya gitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan barang sesungguhnya itu? Nah, itu harus kita pahami. Jadi kalau segi diksi sebenarnya kita tidak kesulitan ya menafsirkan barang sesungguhnya itu. Jadi bisa dikatakan bahwa barang sesungguhnya itu eh, bisa dimaknai sebagai barang yang di alam gitu kan, di lingkungan. Jadi inti pembelajaran barang sesungguhnya itu adalah jadi mengajak anak pada kondisi lingkungan yang sesungguhnya. Gitu. Jadi Jan Liter ini mengatakan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan ya setidaknya kan ada tiga ya, eh, berasal dari lingkungan alam sebagai bahan mentah kan gitu ya. Satu, kemudian ada sebagai lingkungan produsen gitu kan. Artinya bahwa bahan alam ini diolah lagi oleh para pengrajin, nah itu lingkungan produsen. Kemudian lingkungan masyarakat sebagai pengguna ada tiga kan gitu ya. Jadi tiga pemikiran itu. Kemudian dalam implementasinya sering kita gunakan ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Fadila juga sama. Kalau teman-teman cermat juga sebenarnya di akreditasi ya sekarang gitu kan yang PAUD itu justru ditekankan bagaimana pembelajaran itu memanfaatkan benda-benda atau lingkungan alam sekitar gitu kan. Jadi tidak jauh-jauh bahwa di PAUD itu tidak perlu susah, tidak harus Pak di saya mah nggak ada listrik, nggak bisa pakai infocus itu kan. Nah, bukan itu yang jadi orientasi sekarang justru. Justru diakreditasi penilaian mutu di PAUD itu justru akan optimal gitu kan. Guru itu difasilitasi boleh menggunakan alat-alat atau benda-benda yang ada di sekitar. Misalnya teman-teman misalnya tidak punya infocus di sekolah nggak masalah. Saya mah di lingkungan sekolah ada tangkal cau misalnya gitu kan. Kan ada batangnya itu. Batangnya itu bisa dipotong, kemudian sebagai alat pengecap. Pernah mengalami itu? Pernah ya? Nah, itu sebenarnya itu lebih bermakna gitu kan. Kalau secara teori itu yang disebut barang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi bagaimana batang pohon pisang itu gitu kan, kemudian dikasih pewarna, kemudian ditempel di kertas, jadikan cap gitu kan. Nah, itu saya kira salah satu cara untuk memanfaatkan bahan sekitar sebagai bahan sesungguhnya. Gitu kan. Kemudian berikutnya juga selain Jandita gitu kan, kita juga punya tokoh Jin Fiase gitu kan. Jin Fiase itu salah satu tokoh yang menyampaikan bahwa anak itu masih pada operasional konkret. Itu akan lebih bermakna pembelajarannya kalau misalkan dihadirkan benda-benda asli, benda konkret gitu kan. Belajar tentang apel tidak cukup hanya misalnya menyebutkan apel warna merah gitu kan. Karena mudah didapat apel itu misalnya. Tinggal beli aja apelnya. Nah, ini apel. Coba pegang seperti apa, rasakan. Kalau perlu dibelah, kemudian coba makan rasanya apa gitu kan. Nah, itu lebih bermakna dibandingkan hanya menyampaikan secara verbal, bahkan misalnya kalaupun banternya secara visual lewat gambar, itu akan lebih bermakna ketika dihadirkan benda aslinya gitu kan. Itu apa yang aslinya dirasakan seperti apa. Nah, itu yang perlu kita dorong gitu kan, anak-anak kita untuk mencoba apa ya, pembelajaran secara langsung gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa eh, apa Jan Lincer ini lebih menekankan pada kita harus juga bersahabat dengan alam ya.
bersahabat dengan sumber daya alam, bersahabat dengan lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar itu sangat bisa sekali digunakan untuk apa namanya kegiatan pembelajaran. Termasuk juga ada satu kaidah ya di pembelajaran berbasis media itu. Jadi ada dua hal ya, kaidah yang sama yaitu dua hal. Yang pertama bahwa media itu bisa berbentuk lingkungan. Jadi lingkungan bisa dihadirkan ke kelas gitu kan di media itu. Jadi sekali lagi lingkungan bisa dihadirkan ke kelas. Dalam artian bahwa kita juga boleh menghadirkan orang lain selain guru, selain siswa yang di sekolah, kita boleh menghadirkan orang lain. Misalnya ada profesi bidan misalkan dihadirkan ke kelas, nah itu membawa lingkungan ke kelas gitu kan. Membawa profesi lain misalkan tentara gitu kan. Itu akan lebih bermakna dibandingkan kita menjelaskan bidan itu yang pakaiannya putih-putih gitu kan, bawa suntikan gitu kan. Nah, kalau misalnya orang tua siswa yang profesinya bidan itu dihadirkan ke sekolah itu lebih bermakna gitu kan. Jadi membawa lingkungan ke kelas. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain, guru misalnya ingin mengajarkan tentang bunga, itu kan membawa lingkungan ke kelas. Jadi memetik bunga dulu, memetik bunga. Anak-anak ini bunga nih, coba rasakan bagaimana baunya, kemudian raba, bagaimana teksturnya gitu kan. Itu lebih bermakna dibandingkan hanya menjelaskan bunga itu ini gitu kan. Satu ya, sekali lagi membawa lingkungan ke kelas. Yang kedua, membawa kelas ke lingkungan. Satu, membawa lingkungan ke kelas. Yang kedua adalah membawa kelas ke lingkungan. Ngerti nggak? Ya, membawa kelas ke lingkungan itu soalnya gini, ketika kita misalnya belajar tentang hewan buas misalnya, ada harimau, ada singa, kan nggak mungkin membawa lingkungan ke kelas ya, bawa harimaunya ke kelas gitu kan, habis anak-anak berarti kalau gitu ya. Nah, jadi ada satu kaidah juga, jadi membawa kelas ke lingkungan. Jadi anak-anak tadi mengenal langsung misalnya bagaimana hewan buas itu harimau singa dibawa ke mana? Ke kebun binatang kan. Jadi anak-anak berwisata ke kebun binatang, amati apa yang mereka temukan dan seterusnya gitu kan. Itu akan lebih konkret gitu kan. Termasuk juga bagaimana ingin mengenal tentang tanaman, bawa ke kebun misalnya stroberi, metik sendiri gitu kan. Bertanya kepada petaninya, bagaimana bisa menanam seperti ini, apa yang ditanam. Itu kan proses interaksi yang bagus juga ya. Gitu. Kalau di PAUD itu yang disebut dengan puncak tema biasanya. Gitu. Puncak tema profesi, misalnya anak-anak dibawa ke kantor polisi gitu kan, ke Polres gitu kan, supaya mereka mengenal, oh apa ini profesi polisi, siapa aja yang ada di sana. Misalnya tentang tema tanaman, misalnya silahkan berkunjung ke sekitar juga bisa, ke halaman sekolah, kebun sekolah. Tema binatang ke kebun binatang. Gitu. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk menghadirkan dan biasanya di PAUD itu sangat relevan ya untuk menghadirkan benda-benda yang sesungguhnya. Gitu. Saya kira itu teh hari ini tambahannya. Sudah semua ya. Saya ingin udah ya, mau ditambahkan lagi? Oh iya Bapak, iya sudah. Oke, sebelum dilanjut, saya ingin menayangkan apa yang tadi saya sampaikan ya. Tadi ada teori pendidikan Dalton itu menggunakan sentra, betul ya? Ya, saya ingin menayangkan salah satu bagian dari riset saya, jadi video atau dokumentasi pembelajarannya, itu bagaimana pembelajaran sentra yang ada di Kota Tasik. Ada pembelajaran sentra yang dilaksanakan di RA mana yang di Cicurug gitu. Bentar di sini ya. Di RA Al Mutakin. Ya, izin share screen ya supaya ada gambaran seperti apa pembelajaran sentra itu gitu kan.
ada apa saja sentranya, kemudian seperti apa yang eh, teman-teman tadi sampaikan secara teori. Sekarang gambarannya seperti ini ya. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah ya. Kita cek suaranya dulu ya. Suaranya terdengar? Siap, ada Sudah, oke. Ya, silakan selamat menyaksikannya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Jadi kalau guru PAUD itu SD ya. Jadi di awal harus anak gitu kan. Jadi datangnya harus lebih awal. Tak bisa baca tulis, menantikan kami, guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti gambarmu. Terima kasihku yang ada dirimu, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, terima kasihku. Jadi kalau di Al-Mutakin yang disebut sentra itu ada satu kelas di setting satu sentra. Misalnya tadi ada yang kegiatan sholat ya, itu namanya sentra imtak, sentra iman imtak. Jadi ada satu kegiatan di kelas tertentu dinamai sentra balok. Jadi semua alat-alatnya tentang balok. Seperti itu. Ada istirahat, makan bersama. Nah, ini jenis sentra yang tadi dimaksudkan dalam teori Dalton juga. Ada kalau di Al-Mutakin ada sentra rumah baca. Matahari bersih, Iya. apa jadinya aku? Ada sentra bahan alam. Tak bisa baca, Jadi anak belajar menakar. terima kasihku. Ada sentra musik, semua di kelas tersebut tentang musik. Alat-alat musik, piano dan sentra main peran, role playing gitu. Sebelumnya anak melihat tayangan video, kemudian
Waktu itu juga anak memainkan peran sebagai studio ya. Ada yang kameramen dan seterusnya. Ada sentra persiapan. Jadi mengenalkan dengan berbantuan media, ada kancing, ada batu dan seterusnya. Ada sentra balok. Semua peralatan di kelas tersebut balok semua. Ini main pembangunan anak berpikir tentang Terima kasihku. Terima kasihku. ya. Itu gambaran terkait pembelajaran berbasis sentra. Jadi supaya teman-teman, oh iya, sentra seperti ini ya. Jadi tiap kelas ada ruangan, satu ruangan satu sentra. Sentra balok semuanya balok. Sentra musik tentang alat musik gitu. Sentra iman dan takwa semuanya terkait dengan nilai agama dan moral. Ada miniatur masjid, miniatur tempat ibadah lain, dan gereja, vihara dan seterusnya. Kemudian ada miniatur bagaimana tata cara sholat, tata cara berwudu gitu kan. Ada dalam sebuah miniatur tertentu ya. Atau itu yang disebut dengan sentra iman dan takwa. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan terkait pembelajaran berbasis sentra. Tidak ada? Ya kalau tidak ada jangan dipaksakan ya. Bapak izin bertanya. Boleh. Semangat Ter ini. Tadi kan ada pembagian beberapa sentra ya Pak. Itu Ya. kalau setiap sentranya itu pasti pembelajarannya beda-beda. Nah, yang Ya. saya tanyakan itu kalau dalam sentra balok itu anak itu dilatih untuk gimana gitu Pak maksudnya? Kalau di sentra Oh balok. iya. Ya. Jadi kita itu mempunyai 6 aspek perkembangan ya. 6 aspek perkembangan. Salah satunya adalah fisik motorik gitu kan. Fisik motorik juga dibagi dua kan, ada motorik kasar, motorik halus gitu kan. Nah, ketika bermain balok itu satu dilatih motorik halus gitu kan ya. Motorik halus itu kan menggunakan otot-otot kecil ya. Anak menyusun balok per balok gitu kan. Nah, itu dalam rangka melatih motorik halus gitu kan. Kemudian apakah ada aspek yang lain yang dikembangkan di balok tersebut? Ada, yaitu berpikir logis, kognitif itu. Kenapa? Ketika anak menyusun balok, mana yang dahulu disusun? Yang besar atau yang kecil? Kalau misalkan saya tanya, kalau menyusun balok, itu yang disusun yang besar dulu, yang kecil dulu di bawah. Yang besar. Kecil. Kenapa tidak yang besar dulu? Tidak yang disusun di bawah, yang kecil yang besar. Yang besar. besar banget. Besar, Pak. Yang besar, yang kecil. Yang besar. Yang besar. Kenapa tidak yang kecil? Soalnya kalau biar yang besar. Kenapa tidak yang kecil? Soalnya kalau yang kecil di bawah, dengan baik Bapak. Gimana? Satu-satu saya tidak terdengar. Teh Seli, mana? Iya Bapak, jadi kalau yang kecil duluan di bawah itu bakal cepet roboh gitu Pak. Nantinya tuh nggak bakal nyusun dengan baik gitu Pak. Kalau yang kecil di Iya, bawah. iya betul ya. Jadi kenapa yang kecil tidak ditaruh di bawah?
karena akan jatuh. Nah, itu yang disebut dengan berpikir logis. Iya kan? Secara logika memang kalau misalnya beban lebih besar di atas pasti jatuh. Nah, itu sedang dilatihkan juga di sentra balok itu untuk berpikir logis gitu kan. Gitu. Jadi kognitif juga diarahkan di sana gitu kan. Kalau dari segi kecerdasan majemuk, multiple intelligence ada yang disebut dengan kecerdasan visual spasial atau tilikan ruang gitu kan. Jadi nantinya orang yang punya expert di kecerdasan visual spasial itu akan jadi arsitek gitu kan. Dilatihkannya di mana? Sentra Balok gitu. Gitu ya. Sekarang mahal-mahal arsitek itu. Ada satu gambar rumah itu bisa dibayar 36 juta. Satu gambar saja gitu kan ya. Mahal sekali ya. Gitu. Tapi ketika saya tanya apakah Anda bisa menggambar rumah yang bagus sebagai yang dilakukan arsitek, belum tentu bisa kan? Ya artinya berarti arsitek itu sebuah profesi yang butuh keahlian gitu kan. Dan itu tidak ujug-ujug ya harus dilatihkan ada kuliah. Salah satunya dirangsang ketika anak bermain balok gitu kan dengan tilikan ruang tersebut. Gitu kan. Mungkin itu Teh ini ya. Iya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Teman-teman, sebelum saya kembalikan lagi ke Teh ini, eh, jadi teman-teman kan sudah mengkaji sekarang itu ke kelompok 5 di pertemuan ke-6. Ya, sekarang pertemuan ke-6 tidak terasa. Pekan depan sudah pertemuan 7, pertemuan 8 kita untuk pelaksanaan UTS perdana gitu kan ya. Kita sudah masuk UTS. Oleh karena itu sebelum ke UTS ada tugas pra UTS. Mudah sekali sebenarnya tugas pra UTS ini. Jadi teman-teman sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, dengan sistem pembelajaran, dengan berbasis juga kesukaan dari milenial gitu kan, dengan visual, ada yang disebut dengan infografis gitu kan di kita itu. Ya, infografis. Jadi teman-teman tugasnya adalah saya sampaikan secara lisan saja. Jadi membuat infografis terkait dengan eh, pikiran atau pandangan dari tokoh-tokoh yang tadi dibahas dan tokoh-tokoh yang pekan depan dibahas. Jadi ada banyak tokoh ya, pekan ini dibahas sebagian, pekan depan juga dibahas. Yang pekan depan itu salah satunya Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i gitu kan. Nah, itu dibahas juga. Silakan dibuatkan infografisnya gitu. Bagi teman-teman yang mungkin apa sih infografis gitu kan, kalau belum tergambar, ada nih contoh satu terkait infografis barangkali bisa dijadikan sampel. Sebentar. Nah, misalnya ini ya, terlihat tidak? Terlihat Bapak. Ya, ini salah satu infografis meskipun bukan tokoh PAUD, ini sebagai gambaran saja. Nah, seperti ini. Misalnya ada Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ini eh, disarankan sebagai tokoh nasional ya. Siapa beliau? Seorang nasionalis pejuang kemerdekaan, pendiri madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dan seterusnya menerima penghargaan Bintang Mahaputra. Nah, kalau teman-teman, silakan tokoh siapa yang akan diinfografiskan, cari fotonya. Fotonya masukkan, kemudian kasih label gitu kan. Pemikirannya apa?
digambarkan di sini. Biasanya ciri dari infografis adalah ada icon-iconnya gitu kan ya. Di samping tulisan ada iconnya gitu kan. Nah, misalnya di sini bagus tuh, misalnya pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon, nah, digambarkan dengan miniatur masjid. Cari icon-icon banyaklah di internet yang bisa digunakan untuk pembuatan infografis. Gitu. Jadi Pak izin seperti bertanya. ini contoh infografisnya. Kemudian Pak kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya adalah pada H-1 sebelum pelaksanaan UTS. Jadi ada waktu berarti 2 minggu ya, berarti ya dari sekarang ya. Sekarang 1 minggu, kemudian minggu depan juga harus 2 minggu lagi. Jadi H-1 sebelum UTS. Pertemuan 8 Pak izin kita bertanya. Pak izin bertanya. Mangga. Mangga. Apa tokoh pemikirnya harus selalu di dalam negeri? Apa boleh di luar negeri, Pak, di mancanegara? Tokohnya yang tadi dibahas. Tokoh PAUD yang tadi dibahas ada Janglitan, kemudian tadi ada Froebel gitu kan. Jadi bukan kita nyari baru ya. Jadi tokoh PAUD yang tadi dibahas ya. Kemudian juga Pestalozzi, pikirannya apa gitu kan, diinfografiskan. Ini nanti akan membantu para guru. Oh iya ya, ada pikiran-pikiran tokoh yang mungkin belum dilaksanakan oleh para guru gitu. Nah, ini membantu sekali gitu. Jadi kalau misalkan boleh nggak tidak di Indonesia ya sangat boleh. Tadi kan banyak di luar negeri semua kan ya. Global gitu kan William Kilpatrick luar negeri semua. Yang dalam negeri ada. Nanti pekan depan dibahas. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita ya di Indonesia. Itu bisa juga sebagai cara ya untuk menginfografiskan. Tapi ada satu catatan ya untuk teman-teman. Ini sudah 931 nggak apa-apa lah, izin ya. Ini boleh siapa saja yang dijadikan infografis, tapi dengan catatan semua tokoh itu terwakili ya. Silakan bagi-bagi di kelas. Ya, silakan PJ mata kuliah atau ketua kelas lah. Silakan membagi-bagi siapa yang bagian Pestalozzi, siapa yang Kilpatrick. Jangan sampai misalnya senangnya Ki Hajar Dewantara jadi semua buat Ki Hajar Dewantara gitu kan. Jadi nggak ada yang lain, tokoh yang lain yang dipublikasikan. Jadi silakan diatur siapa yang Pestalozzi untuk berapa orang nih gitu kan. Jadi dihitung dulu. Misalnya kalau ada 13 ya, ada 13 tokoh berarti 30 orang misalnya di sini bagi 13. Jadi satu tokoh mungkin 3 orang. Silakan saling ini aja berdiskusi secara adat saja ya di kelas masing-masing. Ada yang ditanyakan lagi? Bapak, izin bertanya. Untuk pengumpulan itu kita kemana ya? Ke spot Bentar gitu. atau Gimana, ke PJ? Untuk teknik pengumpulan itu kita ke spot atau ke PJ ya, Pak? Ya, Atau untuk sementara ke PJ dulu ya, di kolektif dulu ya. Untuk sementara di kolektif ke PJ, kemudian mohon maaf kepada teman-teman yang terbiasa misalkan pakai tulisan tangan digambar. Untuk kali ini teman-teman wayahna dibuat dalam bentuk komputer ya, gitu ya. Gitu. Pokoknya kerental dulu kemana dulu lah, silahkan ada 2 minggu lah. Ya, supaya seragam semuanya ya. Infografis kualitasnya yang bagus saja ya. Izin Sementara bertanya, Pak. dulu teman-teman ya.